debu.
baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat malam hari ini kita boleh live streaming ibadah persetia seperti biasanya. Mungkin Bapak Ibu merasakan kerinduan untuk ibadah seperti biasanya, tetapi di Indonesia ini boleh terjadi wabah seperti ini. Kita percaya Tuhan pasti punya waktu yang terbaik untuk kita bersekutu kembali. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyerahkan pujian dan penyembahan kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tunduk kepada Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan di malam hari ini. Kami boleh mengadakan persetia Tuhan. Kami boleh bersyukur bahwa satu hari ini kami boleh menerima lingkupan Tuhan, eleos Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan lewat live streaming ini kami boleh tetap berakar hingga berbuah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan setiap pujian kami. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian. Dengan apa akan kubalas? Haleluya. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita imani pujian dari awal. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami, Kaulah
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Benar Tuhan, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa kan ku balas Tuhan. Yes Yesus, inilah kami Bapa. Segala kebaikanmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya, selamanya. Selamanya, ya Yesus, inilah kami Tuhan. Selamanya kami sembah Engkau. Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Kau yang layak kami sembah Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Kaulah yang setia. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu Yesus di dalam hidup kami Bapa. Kami bawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Haleluya Tuhan, Kau yang layak kami sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Selamanya kami menyembah Engkau. Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang setia. Glory, terpujilah nama-Mu Yesus. Allah yang baik, Allah yang setia. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sangat amat baik Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan yang baik, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Yes, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita imani pujian ini dari awal. Bila nanti
yang terbaik. Benar Tuhan, kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami yakini, kami imani Bapa, inilah semua rencana-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Bapa iman kami semakin bertumbuh Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi Kau biarkan iman kami tetap ada padamu Bapa. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan dari atas kerajaan surga. Biarlah kami pun yang mendengar dapat mengerti apa yang boleh menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali malam hari ini di ibadah live streaming Persetia ya, yang mestinya di beberapa kelompok keluarga, tetapi hari ini kita bersama-sama di dalam setiap keluarga. Bahkan juga bukan hanya Philadelphia Family, tapi semua yang hari ini boleh menyaksikan bersama-sama ikut ibadah. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sudah selesai menyelesaikan 12 seri dari dalam lindungan Allah, Mazmur pasal 91. Dan kita mengucap syukur 12 seri boleh lengkap dengan outline-nya juga. Dan mulai hari ini kita akan bersama-sama dengan tentu tema-tema yang berganti. Tetapi untuk ibadah minggu kita akan bersama-sama belajar 5 seri khotbah tentang bagaimana menjawab pertanyaan mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Tentu ada alasan kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Pasti ada hal yang mendasarinya. Untuk itu selama 5 minggu ke depan setiap hari Minggu kita akan belajar bersama-sama alasan ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema pulih ya, P-U-L-I-H, pulih ya. Saudara, kenapa saya mengambil tema pulih? Karena seringkali orang katakan dipulihkan. Berarti hanya satu arah saja, oh saya sudah dipulihkan. Dan orang rindu untuk dipulihkan itu. Lalu kemudian ada katakan pemulihan, lalu berpulih. Tapi saya senang menggunakan kata dasar pulih adalah kembali seperti semula. Tetapi kalau bicara dalam firman Tuhan, ketika orang dipulihkan oleh Tuhan, bukan hanya seperti semula, tetapi lebih dari itu. Ayub dipulihkan, tetapi ternyata waktu dipulihkan pemulihannya 2 kali lipat sebelum ia mengalami satu persoalan di dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan ini di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Firman Tuhan menyebutkan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi atau menelaah firman ini, sebenarnya ini satu kebanggaan ketika kita juga sering mendengar firman. Meskipun kita jatuh tergeletak, tidak akan dibiarkan, atau meskipun kita jatuh tidak dibiarkan sampai tergeletak, tetapi ada tangan Tuhan yang menopang. Bahkan di dalam serial Mazmur 91 kita juga belajar bagaimana bahwa ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang menopang kehidupan kita. Nah saudara perhatikan di sini, bukan perjalanan yang tidak ada persoalan, tetapi satu hal penyertaan Tuhan. Ketika Yesus dibangkitkan, maka kita percaya karena Dia hidup, maka kita punya hari esok. Hidup kita jadi berarti karena Yesus hidup. Nah hari ini kita belajar pulih. Buluh yang terpatah, yang terkulai tidak akan diputuskannya. Satu buluh yang sudah mulai terkulai gak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nah secara khusus hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15 mulai dari ayat yang ke-11 ya. Kita akan belajar firman ini di dalam mulai ayat yang ke-11. Saudara ada gangguan sedikit ya, kita akan di dalam ayat yang ke-11 kita berbicara tentang seorang anak yang bungsu. Ya, anak bungsu ini menjadi satu ilustrasi atau teladan atau perumpamaan yang begitu luar biasa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita tentang pemulihan sebenarnya.
Tapi seringkali kita menelaah atau menyoroti kepada anak bungsunya bahwa dia itu berdosa, dia itu jahat, dia itu tidak benar. Memang itu tidak benar. Tetapi yang akan kita pelajari adalah beberapa hal dari sisi kebaikan dari anak bungsu itu yang memberikan contoh kepada kita bagaimana kita juga bisa dipulihkan. Karena ada banyak orang yang hari ini juga mungkin merasa, aduh saya sudah terlampau jatuh dalam dosa, sudah terlalu jauh di dalam dosa. Bahkan dengan melihat situasi hari-hari ini, ada banyak orang yang menganggap kapan ya ini dipulihkan. Ada berita 2 tahun lagi, lalu orang mulai berpikir, waduh nanti kalau 2 tahun lagi mau jadi seperti apa kita. Nah saudara, banyak pemikiran-pemikiran ini kalau kita tidak sadar bahwa Tuhan itu menyertai kita, maka akan begitu banyak orang yang jatuh, begitu banyak orang yang tidak kuat, dan begitu banyak orang yang akhirnya semakin jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam permasalahan yang kemudian dia akan semakin terikat oleh keadaan dunia yang hari-hari ini terjadi. Tidak menyadari lagi bahwa firman Tuhan memang pasti akan digenapi. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang ke-15 dari Lukas 15 ayat 13a tentang anak bungsu ini, saudara perhatikan firman Tuhan. Ada seorang yang mempunyai 2 orang anak, dan ayat yang ke-13 berkata, beberapa waktu kemudian anak yang bungsu itu kemudian meminta warisannya, dan bapaknya memberikan warisan itu. Meskipun tidak lazim bahwa orang tua anak masih hidup dia memberikan warisan. Nah, dari ayat ini kita melihat ternyata tidak ada pemaksaan sama sekali dari anak itu. Dia minta dan bapaknya memberikan. Maka perhatikan di sini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara, kebaikan dari anak ini, yang pertama adalah bahwa perginya anak bungsu ini adalah hal yang wajar. Tidak disebutkan usianya berapa ketika dia minta warisan. Tidak disebutkan berapa usianya ketika dia bisa pergi. Tetapi yang pasti orang tuanya juga lebih tahu tentang keadaan anak ini. Kalau anak-anak minta yang belum dewasa pasti tidak akan pernah dikasih. Bapak tahu betul bahwa dia itu memang sudah layak untuk menerima warisan itu. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, proses pencarian bahwa anak itu wajar. Kenapa? Karena sedang proses pencarian jati diri. Proses untuk mencari atau menjadi seorang dewasa sehingga kemudian meninggalkan orang tuanya. Pergi jauh, pergi ke tempat jauh untuk meninggalkan untuk apa? Dalam konteks ini bahwa anak itu mau belajar mandiri. Saudara perhatikan di sini. Beberapa hal dari ayat ini seringkali orang katakan, aduh ini anak bungsu jelek, ada sih baik. Dia mau mandiri, dia mau berdiri sendiri, dia mau menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Dan prakarsa untuk kemudian pergi itu bukan dari bapaknya. Firman Tuhan menyebutkan di sini, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Itu berarti ada kesadaran prakarsa dari dirinya sendiri yang menunjukkan bahwa dia sudah dewasa untuk pergi yang jauh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, orang yang berprakarsa untuk mandiri, orang yang berprakarsa untuk bisa menunjukkan bahwa dia sudah dewasa untuk belajar melakukan satu perbuatan atau melakukan satu usaha di tempat yang baru adalah orang yang dewasa, yaitu orang yang memiliki keyakinan dan berani menghadapi tantangan. Kita lihat dari anak yang bungsu ini. Nah, tetapi permasalahannya, perhatikan firman ini, ada kalimat selanjutnya bahwa yang membuat dia jatuh itu bukan karena dia pergi jauhnya, tetapi pergaulan yang buruk. Ia jatuh kepada pergaulan yang buruk. Firman Tuhan mengatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi anak bungsu itu yang tadinya kaya, yang tadinya punya modal, dia pergi dengan biasa pamit dan pasti juga dengan doa juga. Tetapi permasalahannya kemudian dia salah bergaul dan kemudian menjadi bangkrut. Ya, menjadi melarat bahasa Alkitab di sini.
Dalam konteks yang lain mungkin kita sudah mulai terpuruk lah, tidak mungkin bangkit lagi, tidak punya harapan lagi. Nah, dari sisi ini kita akan mulai melihat bagaimana satu teladan anak bungsu ini untuk dipulihkan. Ada banyak orang yang rindu untuk dipulihkan. Bahkan kalau KKR mungkin siapa yang mau dipulihkan, semua angkat tangan dipulihkan. Dan pulang dengan iman, saya pasti dipulihkan. Tetapi sudah 1 minggu, 2 minggu, 4 minggu, kenapa belum dipulihkan? Padahal sudah didoakan, sudah pengurapan. Saudara, kenapa belum dipulihkan? Padahal yang khotbah mungkin juga yang mendoakan pendeta-pendeta yang sudah terkenal. Kenapa nggak dipulihkan? Padahal Tuhannya sama, yang orang lain dipulihkan. Yang lain dipulihkan, tidak. Nah, Tuhan Yesus memberi teladan dari anak yang bungsu ini, bagaimana dia dipulihkan. Bagaimana dia menjadi pulih kehidupannya, bagaimana dia kemudian berpulih sebelumnya untuk dipulihkan dan menjadi pulih, maka dia berpulih. Saudara perhatikan, berpulih itu artinya sebelum memulihkan keadaannya, dia memulihkan dirinya sendiri. Yang pertama kita belajar di sini, kenapa dia bisa dipulihkan? Kalau kita belajar dari ayat yang ke-15 berkata, lalu ia pergi, ini ketika terjadi mulai kelaparan dan dia kemudian menjadi melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama adalah dia mau melakukan pekerjaan apapun. Ada banyak orang yang melihat keadaan lalu mengeluh. Apakah keluhan itu kemudian bisa menyelesaikan masalah? Ketika suatu kali saya menulis, bukan pada masalahnya tetapi pada cara pandangnya. Hari ini kita melihat bukan lalu diberkati baru bahagia sebenarnya, tapi bahagia dulu baru kemudian pemulihan itu akan terjadi. Bukan kepada bagaimana kita bisa tersenyum terlebih dahulu, bersyukur lebih dulu atau dipulihkan dulu baru bisa bersyukur, tapi mengucap syukur baru akan ada pemulihan itu. Nah, anak yang bungsu ini satu hal yang luar biasa. Meskipun dia anak bapaknya yang kaya, yang terkenal dengan kekayaannya, kalau kita melihat, yang terkenal dengan kebaikannya, begitu dia terpuruk, dia tidak gengsi untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia tidak melihat, oh bapakku kan hebat, kenapa aku bekerja sini, lalu kemudian melamun. Tidak. Dia mau melakukan pekerjaan apapun, bahkan pekerjaan di sini. Kalau kita melihat untuk orang Yahudi, memelihara babi itu najis, tidak benar itu. Tapi dia mau melakukan itu untuk supaya bisa menyambung hidupnya. Makanya firman Tuhan katakan, kalau tidak bekerja ya jangan makan. Ada usaha, ada pekerjaan yang dikerjakan. Berapa banyak orang yang hari-hari ini dalam kondisi seperti ini pun ternyata justru bisa menikmati pertolongan Tuhan, bahkan menikmati keberkatan. Apa yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dulu mungkin kita nyebutkan apa yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum muncul di dalam pikiran dan hati kita, itu yang Tuhan siapkan. Bukan berbicara tentang makanan. Saya ngobrol dengan ibu-ibu ibu guru yang ngajarnya selalu seumur-umur kelas 1, kelas 2 SD saja. Ya sudah 20-30 tahun ngajarnya SD kelas 1, 2. Dia bilang kan enggak pernah dulu ngajar kelas 1, kelas 2 SD pakai online. Ya kayak apa ngajarinya juga. Tapi ternyata sekarang dia mulai terpikir. Dan Pak ternyata menjadi lebih pintar ya dengan adanya corona ini. Ada sesuatu dan mungkin yang lain kok bagaimana? Yang satu enggak bisa. Tapi kita melihat ada banyak orang yang kemudian mengambil satu inovasi di dalam hidupnya. Dan dia bisa mendapatkan pertolongan Tuhan yang sempurna di situ. Tapi bagi orang yang gengsi mungkin gak bisa melakukan apa-apa. Waduh ini malu, nanti ini malu. Aduh Sandy bagaimana saya bertemu dengan teman-teman. Bagaimana saya bertemu dengan orang lain. Saudara yang dikasih dalam lalu kemudian orang itu berprasangka. Sama ketika hari ini sore dan kemudian dari mulai pagi ada beredar ilustrasi yang bagi saya luar biasa. Tentang seorang keluarga yang mengundang pendeta datang ke rumahnya suami istri. Dan pulang itu geger kehilangan uang 50 euro. Lalu kemudian menuduh pendetanya yang mencuri. Jadi karena dia bilang yang ada di meja itu adalah kita berdua plus bapak ibu pendeta. Pasti bapak ibu pendeta mencuri. Maka mulai minggu besok sih tidak usah ke gereja lagi. Pak pendetanya pencuri. Jadi dalam hatinya itu udah pendetanya pencuri, pendetanya pencuri, pendetanya pencuri. Dan suatu kali dia berpapasan di jalan. Nanya betul dia, apakah bapak mengambil uang yang 50 euro?
Pak pendetanya bilang, betul, saya ambil. Jadi Bapak pencuri? Tidak. Loh kenapa? Sebab uang itu saya daripada nanti kejatuhan minuman basah, maka uang itu saya ambil dan saya taruh di dalam Alkitab. Saudara bayangkan. Lalu kemudian bapaknya itu pulang dan istrinya cerita kepada suaminya. Dia menjadi malu yang luar biasa. Kenapa? Berarti selama 2 bulan itu dia menuduh hamba Tuhan itu pencuri. Di sisi lain selama 2 bulan itu dia tidak pernah membaca Alkitab. Kita perhatikan, ini yang terjadi. Banyak orang berprasangka padahal Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan berkatnya, sudah siapkan pemulihan. 2 bulan menderita menuduh orang, sementara materinya, uangnya ada di situ. Berapa banyak orang ini yang rindu dipulihkan Tuhan. Tuhan sudah siap pulihkan, tetapi kita tidak mau melakukan usaha. Lalu kemudian orang mengeluh, sama seperti yang datang bawa 200 dinar. Uang 200 dinar mana cukup? Apalagi ketika kemudian dia katakan, ini belinya di mana? Sudah sore. Dan kalau toh dapat 1000 roti, ini tidak mungkin. Wong yang dibutuhkan ini 5.000 laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Lalu kemudian datang lagi yang membawa 5 roti 2 ikan. Ini hanya ada 5 roti 2 ikan. Tapi perhatikan, Yesus tidak mempermasalahkan jumlahnya. Tetapi yang dia mau adalah dia mensyukuri apa yang ada. Dia bertindak dengan iman. Dia bekerja. Dia melakukan usaha. Menurut manusia itu sedikit. Menurut manusia itu tidak berfungsi. Janda yang miskin yang membawa kepada Yesus hanya sedikit buli tepung itu, ternyata waktu diberikan dulu kepada Tuhan. Dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan sampai musim panen berikutnya itu tidak pernah habis. Nah demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita mau bekerja, jangan pernah sungkan melihat pekerjaannya. Jangan pernah sungkan melihat usahanya. Tapi selama masih ada peluang, kita bisa melakukan peluang itu, menjalankan peluang itu. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dia tidak gengsi. Meskipun dia masuk pekerjaan beternak babi, menjaga babi, saya perhatikan sampai kemudian Alkitab bilang di sini, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi masakan makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Tidak dengan gratis, bekerja dulu baru dapat. Saudara perhatikan, ini yang luar biasa. Ini memberi teladan kepada kita. Hari-hari ini kalau kita ingin dipulihkan di dalam hidup kita, dalam apapun juga, maka kita harus melakukan usaha. Jangan gengsi, jangan sungkan. Atau mungkin kalau Anda ingin dipulihkan di dalam intelektualnya, jangan harus belajar untuk memulai. Memulai dari satu perkara yang kecil. Nanti kita akan terus dibangun menjadi pribadi yang hebat. Orang yang pandai, yang pintar itu berhitung mulai dari angka 1, 2, 3. Dulu ngitung sampai 10 aja orang tuanya udah berkata, oh pinter gitu ya. Nanti ngitung sampai 20, oh pinter. 1 kali 1, 2 kali 2 sampai bisa menghitung tambah-tambahan sampai 100 saja. Waduh, anakku sudah pinter. Tapi kalau sekarang usia saya mungkin ngitung sampai 100 masih belum bisa. Dan mungkin bisa 100, orang gak akan, Pak Daniel pinter. Enggak, berarti itu enggak naik namanya. Sudah perhatikan, memulai dari yang kecil. Jangan kemudian kita mau melompat yang lebih besar tanpa sesuatu yang kecil. Yang kedua, kita melihat dari anak yang bungsu ini, sesuatu yang luar biasa adalah, selain dia mau melakukan pekerjaan apapun, yang paling hebat itu adalah dia menyadari keadaannya. Ada banyak orang yang tidak mau menyadari keadaannya. Dalam konsep menyadari keadaan itu adalah bagaimana dia introspeksi. Seperti seorang ibu, bapak, suami istri yang kemudian menuduh pendetanya. Begitu dikatakan begitu, dia malu sendiri. Kenapa? Di hadapan pendetanya bahwa dia mengakui mungkin selama ini dia dianggap rohani. Dia dianggap hebat banget. Sampai berani mengundang pendetanya, berarti hubungannya begitu dekat. Tetapi ngetesnya sangat mudah sekali. Ketika uangnya, kalau saja uangnya itu berarti dia membaca Alkitab, bolehlah malam itu mungkin dia curiga pendeta yang mencuri. Tapi kalau paginya dia saat teduh buka Alkitab, mesti kan akan kebuka juga uang 50 euro itu. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Yang terjadi adalah banyak kita kemudian berprasangka. Dia tidak menyadari keadaan bahwa saya ini butuh Tuhan, bahwa saya ini perlu Allah, bahwa saya ini perlu pertolongan Tuhan. Banyak orang bekerja terus, tapi untuk menghadapi pemulihan diawali dengan pemulihan terhadap dirinya sendiri.
Pemulihan terhadap dirinya dan pemulihan terhadap Tuhan. Baru kemudian Tuhan akan memulihkan semuanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita belajar di sini. Ketika dia menyadari keadaannya, di dalam ayat yang ke-17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Saya coba melihat menyadari keadaan itu menggunakan kata eis euton de alton. Bahasa Yunani artinya kepada dirinya tetapi ia datang. Dalam konteks ini yang namanya menyadari keadaan bukan hanya bicara tentang metanoia, itu gampang. Apa sih pertobatan? Metanoia. Apa metanoia? Berbalik 180 derajat, kayak baris berbaris. Ya balik kanan, gerak, selesai. Itu sudah begitu, itu contoh saja. Tetapi itu bukan menyelesaikan, itu bukan sesimpel itu. Kata yang menyebutkan menyadari dirinya sendiri, menyadari keadaannya, artinya apa? Dari kata eis euton de alton itu adalah ia menemukan. Menemukan apa? Menemukan dirinya. Siapa dirinya sekarang? Siapa dirinya di hadapan Allah? Orang yang menyadari keadaannya di hadapan Tuhan bukan menyadari keadaan di depan manusia, di depan lingkungan yang ada keadaannya. Kalau di lingkungan keadaan yang ada di sekelilingnya, maka dia akan berkata, aku merasa orang termiskin di dunia, ya. Aku merasa orang duwe, orang gak punya apa-apa. Ya, saya orang yang melarat, saya orang ini. Saudara, banyak orang yang menyadari, tapi menyadari yang salah. Menyadari dia keberadaannya menurut ukuran manusia, karena manusia standarnya sukses itu seringkali dari tabungannya, dari rumahnya, dari keadaannya. Tetapi sukses pulih di hadapan Tuhan ketika dia menyadari keadaannya, siapa dirinya di hadapan Allah. Siapa kita di hadapan Allah? Kita anak Tuhan. Siapa dirinya di hadapan Tuhan? Kita adalah anak Allah yang berhak memanggil ya Aba, ya Bapa. Tirai bait Allah sudah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi sekat ruang kudus dan ruang maha kudus. Semua orang bisa datang kepada Tuhan. Itu berarti semua orang punya hak yang sama di hadapan Allah. Yang terjadi adalah orang yang bangga terhadap Bapaknya, terhadap Tuhannya, tetapi dia tidak memiliki apapun juga. Sama seperti anak yang sulung yang ditegur oleh bapaknya, engkau setiap hari di sini, semua milikku adalah milikmu, tetapi engkau tidak pernah menikmati apa-apa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan punya kesadaran, melihat ke dalam dirinya, dia menemukan dirinya. Kalau orang menemukan dirinya di hadapan Tuhan, dia tidak akan pernah minder, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena dia tahu betul Tuhan Yesus menopang langkah kita, Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kenapa? Karena dia anaknya, karena kita adalah anaknya. Kata Tuhan kita, ketika kita tidak mampu, Tuhan yang akan menggendong kita, menatang kita, menemukan diri kita. Jangan kemudian mengatakan, aduh saya orang gak bisa apa-apa, apa mana mungkin seorang begini. Mari belajar. Kita tenang, kita mungkin tidak mampu, tapi kita punya Tuhan yang lebih mampu, Allah kita yang hebat. Yang kedua, arti kata menyadari keadaan itu selain menemukan, ia melihat. Saudara, melihat apa? Bukan hanya melihat dirinya sekarang berharga di hadapan Tuhan, tetapi juga melihat, selalu melihat peluang. Orang yang berjiwa kecil selalu akan melihat kegagalan di tengah-tengah potensi. Kita perhatikan. Tetapi dia akan melihat persoalannya, halangannya. Tetapi orang yang berjiwa besar selalu akan melihat peluang. Di tengah-tengah persoalan hidup pasti ada peluang. Dan orang yang berjiwa besar, dia akan melihat masalah besar itu justru menjadi kecil. Tapi orang yang berjiwa kecil akan terbalik. Yang kecil kemudian akan menjadi besar. Melihat, oh iya saya memang tidak mampu, tapi saya percaya Tuhan mampu. Pasti ada peluang. Tapi peluangnya kecil banget. Nggak apa-apa, nggak usah besar. Saya perhatikan, ada bujangnya Elia dulu ketika dia suruh melihat mega, awan. Dia hanya melihat sebesar telapak tangan. Tapi dia nggak peduli, katanya lari kamu temui Ahab. Biasanya kalau hujan kan besar sekali, awannya udah gelap baru ini pasti mau hujan. Tapi dia katakan kecil Tuhan, tidak apa-apa, itu sudah tanda. Saudara perhatikan, dan begitu sampai hujan deras. Nah inilah yang namanya kita melihat peluang. Jangan sampai melihat, kalau orang melihat kesulitannya, waduh dia akan melihat, aduh ini begini. Tapi kalau kita melihat peluang, kondisi apapun bisa menjadi peluang.
ada peluangnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita orang jualan benang itu berapa sih benang itu kadang ya, kancing gitu ya, untungnya berapa kancing. Tapi mereka ternyata dia bukan melihat dari Siti Alu satu untungnya berapa rupiah, tapi ternyata bisa menjual sekian banyak, akhirnya untungnya juga menjadi besar. Nah saudara dikasih dalam Tuhan ini melihat, selalu melihat peluang di tengah kesulitan, selalu melihat pertolongan Tuhan di tengah ketidakmungkinan. Kenapa? Sebab kata Tuhan berkata, bagi engkau tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, yang ketiga, arti melihat keadaan itu adalah menyadari. Selain kita kemudian melihat, menemukan dirinya, melihat, kemudian dia mulai menyadari. Kenapa? Menyadari apa? Menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih lelah tidak akan menambahinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang yang sudah pandai terus belajar, tapi tidak bisa apa-apa juga. Kenapa? Bukan karena mungkin kurang ketika ujian kok ya, bukan yang dipelajari. Tapi kalau kemudian Tuhan yang menolong, sama-sama belajarnya, tapi pas dipelajari kemudian keluar, itu berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kalau orang malas belajar, dia akan berkata banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Nggak pernah belajar, berarti tidak ada yang lupa. Ya, sudah perhatikan. Inilah makanya orang kadang mulai menyadari. Menyadari apa? Menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Kita ini butuh anugerah Tuhan, butuh grace dari Tuhan. Maka orang yang demikian, dia akan berkata, aku akan berjalan dari anugerah kepada anugerah. Dan yang keempat, menyadari keadaan itu artinya menerima dirinya. Kenapa? Karena banyak orang yang kecewa terhadap dirinya. Ketika kecewa terhadap keadaan, terhadap dirinya, membuat dia menjadi kecewa kepada Tuhan. Ada motivator yang dalam hidupnya menjadi motivasi bagi orang yang begitu luar biasa. Nick Vujicic yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi dia bisa eksis, bisa sarjana ekonomi, dan bisa memberikan berkat, jadi berkat bagi luar biasa, bagi orang lain. Kalau dia melihat kekurangannya, maka dia akan menjadi orang yang mengeluh terus, tidak berdaya terus, tidak punya potensi. Tapi perhatikan, potensi yang kecil kemudian dia benar-benar bina, dia benar-benar pupuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Itulah makanya Tuhan katakan, meskipun kita seperti biji sesawi, kita akan menjadi pohon yang besar dan kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, itulah yang kedua, bahwa belajar menyadari keadaan. Dan anak yang bungsu ini, dia menyadari keadaannya, keadaan dirinya. Dia mulai melihat ke dalam dirinya, menemukan dirinya, menyadari, menerima dirinya. Maka kemudian dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Dia mulai sadar, di rumah Bapakku di sana karyawannya tidak banyak kekurangannya, bahkan banyak yang berlimpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Kenapa? Karena dia mulai jauh hubungan dengan Bapa. Dia mulai tinggalkan Tuhan, mulai tinggalkan Bapaknya. Maka katakan di sini, aku akan bangkit. Perhatikan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini yang dimaksud dengan eis euton de auton. Dia melihat ke dalam dirinya, menemukan dirinya, menyadari dan menerima dirinya. Aku akan pergi kepada Bapa. Dia mulai merencanakan. Tetapi kalau hanya sekedar merencanakan, itu pun sama saja, tidak akan pernah mengalami perubahan apapun. Dan anak yang bungsu ini bukan hanya sekedar menyadari keadaannya, dia melakukan tindakan konkret. Tindakan konkretnya apa? Sudah perhatikan, dia menjadi sadar. Kalau kita hanya sadar, memang cukup sulit untuk sadar saja. Ditegur aja kadang orang marah, diingatkan kadang marah. Sadar bahwa saya ini butuh bangkit. Tahu betul caranya mau bangkit. Lalu kemudian orang mulai berpikir, nanti kalau bangkit, kalau begini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Bahasa Jawanya awang-awangan ya. Iya kan? Mangu-mangu, memeng. Lalu kemudian tidak jadi berjalan. Bahasa aslinya mungkin goja-gajeg. Nah saudara, tapi anak yang bungsu ini meskipun dia menyadari keadaannya, lalu dia tahu bapaknya, dia betul-betul melakukan tindakan iman. Menjadi sadar itu cukup sulit, tetapi lebih sulit lagi kemudian menindaklanjuti kesadaran itu di dalam bentuk tindakan konkret. Kita tahu kita butuh Tuhan, tapi kadang untuk melangkah ke dalam Tuhan itu begitu sulit. Untuk lebih sungguh-sungguh itu begitu sulit.
Saudara perhatikan, untuk membuka Alkitab saja, rasanya baru mau buka saja firman Tuhan itu udah berat banget. Alasannya sekarang ada bisa di handphone, bisa di mana, ada di handphone sudah ada aplikasinya, di laptop ada aplikasinya. Tetapi begitu buka itu sudah ada tantangannya, berat banget. Apalagi mau berdoa, aduh berdoa kita kan Pak, berdoa tidak ditentukan waktu. Iya, nggak ditentukan waktu. Tapi karena nggak ditentukan waktu itu, kadang-kadang orang menjadi tidak berdoa. Mau bangun pagi jadi siang, nanti aja udah siang. Tahu kesiangan, nanti aja lah siang lagi. Nanti aja sore lagi. Perhatikan, orang udah punya rencana. Tapi di tengah perjalanan seringkali tidak konsisten dalam komitmennya. Itulah makanya di sini katakan anak yang bungsu ini langsung bertindak dengan konkret. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan dia akan, ayat 19-nya, aku akan pergi kepada Bapa. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Saya katakan, ayat yang ke-20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tadi ayat 19 baru akan. Tetapi sekarang maka ia bangkit dan pergi. Berarti benar-benar melakukan tindakan iman. Jangan seperti anak yang dititipkan 1 talenta. Begitu dia dititipkan 1, dia ngiri cari kesalahannya. Lalu tanamkan, bahkan dia memiliki pikiran jahat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita dibutuhkan tindakan konkret. Baik dalam melakukan apapun, terlebih ketika kita mau dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebelum kita dipulihkan di masalah lain, mari belajar. Seri 12 sudah selesai. Kita mau belajar untuk konkret mengambil satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita belajar Mazmur 91 bukan hanya bicara tentang koneksi, tapi bicara tentang relasi, hubungan yang intim dengan Allah. Maka bangkitlah ia. Dan yang berikutnya adalah dia berani menanggung resiko. Banyak orang takut menanggung resiko. Dia mau berbuat salah tapi tidak berani menanggungnya. Akhirnya dia lari dari masalah. Kenapa banyak orang lelah, banyak orang capek dalam hidup? Karena dia selalu lari. Memang hidup perlarian. Hidup itu harus dijalani, dinikmati, bukan lari. Kalau lari itu capek. Saudara minta diampuni namun bersedia juga menanggung hukuman. Banyak orang tidak mampu dan tidak mau seperti itu. Kalau saudara ingin dipulihkan, yang pertama kita harus belajar menyadari keadaan. Yang kedua melakukan tindakan yang konkret, dipulihkan dulu dengan Tuhan. Dan yang terakhir di sini berani menanggung resiko. Ketika ayat 19 katakan, aku tidak layak disebut anak Bapa. Perhatikan, dan di ayat 21 dia benar-benar ngomong kepada bapaknya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Itu berarti bahwa dia benar-benar bukan hanya berani bertindak dengan iman. Dia siap untuk menanggung apapun. Siap seandainya tidak diakui sebagai anak lagi. Yang penting saya bisa bekerja di sini, bagian dalam lingkungan itu. Ini yang hebat. Ini yang harus dimiliki oleh kita. Saudara, berapa banyak orang pengen dipulihkan, tetapi gengsinya terlalu tinggi. Berapa banyak orang pengen dipulihkan, tetapi kadang-kadang kita tidak mau bertindak. Berapa banyak orang yang dipulihkan, tetapi untuk memulihkan dirinya hubungan dengan Tuhan saja tidak bisa. Lalu mulai berpikir, bagus perencanaan itu. Tetapi kita mau belajar seperti Tuhan Yesus berkata, kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupanku. Minta diampuni itu bagus, tapi menerima atau siap menerima resiko. Nah, kalau kita belajar sudah, anak ini sudah jatuh, maka banyak orang menyorot dari kejatuhan anak ini. Tapi perhatikan di situ, bukan berarti riwayatnya habis. Ada satu langkah. Hari ini kita sedang mengalami pergumulan yang sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang terpelajar. Kita sedang menghadapi hal yang sama. Bahkan kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang ada di desa yang petani, mereka cenderung tidak merasakan dampaknya. Kenapa? Sebab bagi mereka ada beras, ada garam, ada alat masak, ya sudah selesai. Justru yang ada di kota, yang biasa bekerja, yang biasa menggantungkan, ini menjadi sesuatu yang sangat berat banget. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang coba anak ini jatuh, tapi riwayatnya nggak habis sama dengan kita. Kita nggak bisa lagu Bengawan Solo riwayatmu dulu, karena sekarang sudah tidak ada. Sudah mungkin sekarang tidak banjir lagi, tapi di dalam Tuhan tak pernah melihat masa lalu. Tuhan melihat masa sekarang ke depan. Tuhan mau kita dipulihkan, Tuhan mau kita berpulih, dan Tuhan mau kita pulih. Pohon yang tumbang tidak bisa berdiri lagi.
Tetapi orang yang tumbang, orang yang jatuh masih bisa berdiri bahkan dengan tegak, lalu kemudian maju, berjalan, memasuki hidup yang baru. Tentunya belajar dari kejatuhannya, belajar dari kegagalannya, belajar dari keadaan ini untuk kita bangkit lagi menerima pemulihan yang dari Tuhan. Firman Tuhan menyebutkan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Apapun pergumulan kita hari ini, kita masih punya harapan. Dan harapan itu ada di dalam Tuhan. Mulai kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Mulai kita menyadari bahwa kita menanggung resiko. Mulai kita menyadari untuk kita bertindak dengan iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita katakan, ku rindu di setiap waktu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Dengan iman katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang berdaulat atas hidup kami. Hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu kami rindu untuk dipulihkan. Kami rindu pulih Tuhan. Kami rindu bangsa kami juga pulih. Kami rindu kota kami juga dipulihkan. Sebab kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Tuhan, biarlah pemulihan itu dimulai dari kehidupan kami.
Pulih itu dimulai dari kehidupan kami. Kami memiliki kesadaran dalam hidup ini bahwa kami mampu melihat ke dalam diri kami. Kami mampu menemukan jati diri kehidupan kami, siapa kami di hadapan Allah. Kami mampu menyadari kehidupan ini Tuhan, dan kami mau belajar untuk mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa hanya Tuhan saja yang menjadi andalan di dalam kehidupan ini. Kami mau mampu menerima diri kami untuk kami belajar untuk menikmati pertolongan Tuhan. Ketika kami merasa dan tahu kami punya kapasitas yang kecil, tapi kami percaya bersama dengan Yesus kami akan cakap melakukan perkara yang besar. Untuk itu Tuhan, kami percaya Tuhan tidak melihat kondisi kehidupan kami, tapi Tuhan melihat sejauh mana hubungan yang intim kami dengan Allah. Iman kami Tuhan, bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman dan bukan oleh karena melihat penglihatan kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah bukan hanya sekedar retorika dan iman dalam hati saja, tapi kami benar-benar mengaplikasikannya dalam hidup ini. Kami bertindak dengan iman untuk memiliki hubungan yang intim, datang bersekutu dengan Allah, membangun relasi dengan Tuhan. Sebab ada hal-hal yang tersembunyi yang kami tidak mengerti, tidak tahu, tapi Tuhan sudah siapkan bagi kami untuk kami menikmati setiap anugerah-Mu. Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin karena Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami mau belajar untuk melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap percayakan Tuhan, bahwa meskipun kami jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Kami mau belajar seperti Daud, tetap punya keyakinan dan berkata dengan iman, Tuhan adalah gembalaku. Inilah doa kami Tuhan, inilah kerinduan kami. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam segenap kehidupan sidang jemaat-Mu, khususnya yang hadir, yang mendengar hari ini Tuhan, yang bersama-sama beribadah. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam kehidupan mereka. Biarlah pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Keluarga kami pulih, ekonomi kami pulih, usaha kami pulih, bahkan lebih lagi kalau pulih di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar kembali seperti semula, tapi Tuhan limpahkan. Sebab Engkau sendiri yang berkata, ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Katakan kita bersama-sama, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Sampai berjumpa hari Minggu jam 8 pagi. Tuhan berkati.
imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Ialah ku tahu yang Tuhan pilih ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera.